Haleluya, selamat bertemu lagi dalam channel ini. Saya baru belum seminggu, belum sebulan membaptis beliau ini. Tentu kalau dengar namanya itu Pak Iskandar ya dari seberang, dan tidak memaksa. Kita bebas beragama berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, bahwa Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, negara menjamin kemerdekaan beragama, beriman, dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Beliau ini beliau datang dan minta untuk dibaptis. Tentu saja ada pertanyaan-pertanyaan, dan setelah itu baru katekisasi. Apakah Bapak dipaksa oleh seseorang untuk masuk Kristen atau enggak? Tentu saja ya dijawab sesuai dengan kalau dipaksa oleh seseorang, saya tanya siapa orangnya. Terus saya harus ketemu orang yang memaksa-maksa orang masuk Kristen. Enak aja. Walaupun bersuku-suku, berbangsa-bangsa pindah dari Kristen ke agama lain, orang Kristen tidak peduli. Lo mau agama apa terserah, lo mau tinggalkan Yesus terserah. Itu tanggung jawab masing-masing dan urusan masing-masing. Bahkan orang Kristen menyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan lah, mau apa kek, gitu. Tanpa memperpanjang waktu, saya menunjuk di sebelah saya ini ada seorang yang sudah saya baptis 2 minggu yang lalu. Silakan Bapak Iskandar, kenapa Bapak bisa masuk Kristen? Kok mau ikut Yesus? Selamat sore saudara-saudaraku sekalian yang melihat channel ini. Salam damai dan salam sejahtera pada semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, saya mau bercerita sejarah hidup saya, istilahnya ya, sejak awal. Bahwa sejak awal saya itu dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Boleh dibilang fanatik lah. Bahkan saya ingat pada waktu kelas 1 SD umur 6 tahun, 6 tahunan, 7 tahun itu. Saya di rumah pada waktu asar gitu, pada waktu asar saya bermain-main sama teman-teman di kampung saya, main petak umpet. Enak-enak ngumpet, dari belakang kayak ada yang narik baju saya ditarik gitu dengan kasarnya. Saya lihat ke belakang, waduh, ibu saya ini. Ibu saya waktu itu yang terus dia langsung membawa aku pulang ke rumah. Ya kalau membawanya dengan tangan diseret gitu masih mending, telinga saya yang diseret. Jadi waduh sakitnya. Sampai aku ya teriak-teriak minta tolong. Di rumah saya disuruh mandi, ambil sarung, terus diseret ke masjid, dekat masjid. Kebetulan rumah saya dekat masjid, sekitar 3 rumah. Suruh ngaji, karena di situ ada pengajian
anak-anak lah istilahnya. Waktu itu saya ingat betul Ustadz saya itu namanya Ustadz Muharram. Di situ saya suruh ngaji, ditunggu sama ibu saya itu. Ditungguin. Sampai akhirnya tiap hari ditungguin, sampai lepas sendiri. Ya, sampai sekitar kelas 5 SD saya ngaji itu. Hafalan-hafalan surat-surat itu banyak yang, ya relatif banyak yang saya hafal sudah, surat juz amma itu. Mulai Fatihah sampai surat Al-A'la, hafal saya itu. Surat yang apa, hal ataka itu hafal saya. Terus bisa apa, baca Arab gundul, bisa saya waktu itu, bisa. Setiap setelah SMP saya yang nggak dipaksa lagi ikut pengajian, yang ikut pengajian bahasa Jawa ya, diartikan dalam bahasa Jawa itu mulai surat Al-Baqarah itu saya ingat. Dalika utawi mengkuno Alkitabu kitab illa roiba fihi udik anu ojo mamang, jangan ragu-ragu, la roibai hudalil mutakin. Jadi pituduh wong kang mutakin, wong kang iman itu. Sampai ya Al-Baqarah itu saya ngasih dengan terjemahan itu, saya tulis di selah-selahnya itu dengan huruf pegon, huruf gundul gitu. Saya bisa baca itu, saya tulis. SMP, iya. Sampai kelas 2 SMP. 2 SMP saya ngaji di lain kampung. Di lain kampung karena guru saya waktu itu pindah rumah. Namanya Pendidikan Dakwah Islam. Wanaraja, Wonorejo, itu kampung saya namanya. Jadi tempat pendidikan pengajian saya itu namanya Padiwojo. Pendidikan Dakwah Islam Wonorejo. Wonorejo itu nama kampung saya. Saya ikut di situ ya pengajian sampai ya setelah SMA, karena makin sulit pelajaran sekolah, saya nggak bisa ngikuti lagi, juga tempatnya juga agak jauh. Saya nggak bisa ngikuti lagi pengajian, tapi di rumah saya ya ngaji sendiri terjemahan Al-Quran gitu, saya baca itu. Sampai kuliah saya sempat ikut ya semacam organisasi Islam ya di kampus itu. Saya kurang puas, kok kayaknya orientasinya itu kok nanti jadi apa gitu loh. Banyak itu alumni yang sukses itu, Pak. Saya dalam hati saya kurang puas, itu kok kayak gini ngaji untuk ya istilahnya orientasi dunia lah, kasarnya, mohon maaf ini teman-teman yang dulu pernah aktif dengan saya. Dan saya kurang puas, keluar nggak aktif lagi lah istilahnya, nggak aktif lagi, training nggak pernah tak ikuti lagi sudah. Itu saya mengaji di
eh, saya dulu sekolah di Jogja kuliahnya. Saya mengaji di itu eh, Solo, Solo. Dari Solo ada ustadz yang begitu anu ya, apa itu ya di dalam pandangan saya dia itu seorang ustadz yang ikhlas banget gitu. Istilahnya, wah ini betul-betul ahli sorga ini ustadz ini, ustadz saya ini. Eh, Ikhlas banget dia itu apa itu melaksanakan aktivitas apa Dakwah. demi ya dakwah demi dinullah katanya dinullah gitu. Tapi ya di situ awalnya saya menerima pelajaran-pelajaran itu kok ekstrim gitu. Tapi ya namanya apa ya? Dia itu mendoktrin saya kalau zaman sekarang ini kita-kita ini yang sudah jauh dari generasi Nabi itu kemungkinan masuk surga itu kecil sekali karena di situ saya didoktrin ada empat tipe manusia yang bisa masuk surga secara langsung, yaitu nabiyin, sidikin, syuhada, dan salihin. Kita nabi bukan, sidik yang membenarkan nabi bukan. Jadi syuhada ini apa itu peluang kita untuk masuk surga. Kalau salihin nggak kuat, nggak mungkin kuat karena salihin itu orang yang betul-betul menjalani uh, perintah agama secara apa itu Sempurna. secara sempurna, secara itu tahajud tiap hari, sholat sunat, qobla, ba'da itu puasa, terus zuhud, istilahnya zuhud apa itu me, itu menghindari dunia. Jadi, waduh, tak pikir salihin, orang-orang saleh sama suhada ini peluangnya. Salihin berat bener ya, nggak mungkin aku masuk surga lewat salihin kayaknya. Itu saking takutnya aku waktu itu, wah ayat-ayat yang menuju ke suhada itu, wah betul-betul dianukan, didoktrinkan gitu. Sampai saya sebagian sudah akrab lah dengan ayat-ayat itu kayak apa, ya ayyuhalladzina amanu, hal adulukum ala tijaro, hai orang-orang yang beriman, tahukah kamu tijaro, berdagang tijarotin tunjikum ada bin alim, yang bisa menjauhkan kamu atau melepaskan kamu dari adab bin alim, yaitu tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kamu beriman kepada Allah, Rasul, dan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad dengan harta dan nyawamu untuk menegakkan Islam. Tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum wa anfusikum bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah perdagangan yang sangat baik bagimu. Waduh, kok gitu? Waduh, ini yang paling istilahnya jalan pintas, satu-satunya pilihan yang bisa masuk surga. Kalau salihin, waduh berat sekali. Suhada. Akhirnya, ya kalau memang itu dari Allah, wahyu itu, kayaknya di surat Taubah kayaknya itu.
tapi saya hafal saja itu waktu itu. Ya, apalagi pilihan wong itu dari Allah. Karena kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkan kepada orang-orang yang beriman itu satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lagi bagi orang-orang yang beriman itu kecuali mengikuti ketetapan itu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rasulihi. Apa itu lupa aku. Yang pokoknya isinya wa rasulihi waktu apa itu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kull amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi la nufariqu baina ahadim mir rasuli wa qalu sami'na wa ata'na. Nah itu. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulnya kamu imani, ya kamu harus aku dengar dan aku laksanakan. Jadi sami'na wa ata'na, tidak ada apa itu tawar menawar lagi. Sudah itu. Terus ya itu tiap hari dianu sampai ada surat-surat yang ayat-ayat yang itu akrab. Waktu itu akrab aku. Dan bunuhlah orang-orang kafir itu di mana saja dia berada. Dan perangilah dia sampai dia apa itu menyatakan tobat kepada Allah. Waduh, orang-orang kafir. Perangi, bunuhlah di mana saja dia berada. Dan itu banyak ayat-ayat yang kayak gitu. Perangilah orang-orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani, di mana saja dia berada. Ya, waduh saya sudah rasanya nggak anu lagi, gelap lah sudah. Berarti masuk surga itu harus kayak gini, gimana lagi wong ini ketentuan Allah. Aku gitu dulu gitu. Sudah nggak apa-apa lah ketentuan Allah, nggak apa-apa. Terus akhirnya ya doktrin itu terus ya togut ya. Togut pemerintahan ini togut gitu. Togut itu setan, apa itu berhala. Jadi semua yang apa itu kalau kamu mengikutinya itu masuk neraka matimu jelas. Ya, terus akhirnya ya saya ikut training sampai pernah ikut training juga, ikut training di pegunungan di salah satu pegunungan di anu itu. Ya gitu terus materinya. Waduh, artis-artis jihad itu sudah berterbaran di otak saya, sudah training itu. Setiap malam tahajud sekitar 5 hari ya di training materi itu. Terus dibaiat sama ustadz yang mungkin sudah terkenal ya, ustadznya tua sekarang sudah tua. Yang masuk penjara itu. Kalau keluar masuk sampai ke Nusa Kambangan juga saya lihat beritanya itu. Terus setiap kali saya pulang ke rumah itu saya dakwah begitu sama, kan saya itu satu rumah dengan kakak saya yang kebetulan tentara ya waktu itu, angkatan udara di mana itu Jogja. Dan kebetulan semua sudah ditarik kakak saya, orang tua saya, bapak saya itu ditarik kumpul di sana. Ya rumah di kampung dijual sudah sama orang tua saya. Jadi saya setiap pulang ngaji itu dakwah kayak gitu itu sampai ibu saya itu kasihan. Setiap kali apa itu
saya diskusi dakwah dengan kakak saya, ibu saya itu sampai apa ya, buang air, perutnya itu langsung badannya gemeteran gitu. Tapi waktu itu ya, ya ini demi Allah dan Rasulnya. Tapi saya melihat kok nggak tega sama ibu saya. Saya sampai menangis. Ibu saya setiap itu, jangan gitu nak, jangan gitu. Padahal kan ibu yang suruh ngaji dulu. Ibu, tapi sekarang setelah itu kayak gini anaknya, waduh ditangisi. Sudahlah kamu itu, sekolahmu itu aja, sekolahmu sholat, jangan ditinggal, jangan pakai gitu. Oh ini jalan masuk surga satu-satunya sekarang. Aku gitu. Wah nangis-nangis ibu saya. Sampai ya suatu kali teman-teman yang sealiran sama saya waktu itu datang ke rumah. Ya, namanya waktu itu satu usroh lah, apa satu itu Kelompok pengajian. kelompok yang ya nggak bukan pengajian aja, dia sampai kelompok untuk saling apa itu saling membantu, saling kasih sayang itu. Ada sekitar 8 orang itu yang ditetapkan. Kelompok saya setiap datang ke rumah ibu itu selalu buang air, selalu buang air. Kalau sudah kasihan juga aku. Terus akhirnya nggak tega sama ibu saya. Ya kuliah saya sudah terseser. Waktu itu sama mentornya itu disuruh bakar semua ijazah. Aku nggak tak bakar. Ya kebetulan disimpan sama kakak saya. Karena aku sudah berniat untuk bakar, tahu niat saya. Semua ijazah saya disimpan, diumpetin sama kakak saya. Sama yang tentara itu. Terus di ultimatum, kalau kamu masih pengajian kayak gitu aja, kamu nggak usah di sini. Ini berbahaya, bagi kakak berbahaya. Terus ya udah nggak apa-apa, aku nggak di sini sampai ibu dengar nangis-nangis, ibu nangis, aduh nggak tega juga, aku nggak tega juga. Aduh waktu itu gimana ini ajaran kok kayak gini gitu, aku mikir apa ini agama apa gitu. Aduh gimana. Tapi ya saya ya gimana lagi wong itu sekarang itu kalau dulu masa Nabi bisa jadi orang sidikin membenarkan apapun Nabi waktu masih hidup sih bisa. Kayak Abu Bakar Siddiq itu kan orang sidikin, semua sahabat itu kan orang sidikin gitu, istilahnya membenarkan semua doktrin-doktrin Nabi. Ya, sekarang nggak hidup dengan Nabi, jadi jalan untuk ke surga itu hanya dua, syuhada dan salihin. Menjadi orang yang saleh dan menjadi syuhada. Kalau orang yang saleh, waduh nggak mungkin bisa masuk surga, sesoleh-solehnya nggak kuat. Jadi masih istilahnya dicelup dulu sama dicelup di neraka ya kayak apa itu eh, apa ya supaya dosanya lah dicelupkan itu nggak tahu waktunya sampai kapan ini yang nggak ada kepastian. Katanya kena udaranya aja sudah semua kulit itu lepas. Betapa sakitnya gitu. Apalagi dicelup, waduh. Dan dicelupnya itu sampai kapan nggak tahu aku, nggak jelas. Waduh, ini resiko ini, resiko besar. Waduh. Ya, terus akhirnya enggak sengaja aku diskusi sama teman yang enggak satu aliran. Terus dia nyodorkan waktu itu kan ada itu ya, yang terkenal itu dari Persia, Revolusi Iran. Aku diskusi sama dia gini, loh tapi kafir itu gitu. Siapa bilang kafir? Gini buktinya. Wah dia nyodorkan buku-buku itu.
nyodorkan revolusi, kronologis revolusi. Gitu. Saya baca itu semua, saya baca semua. Jadi kalau kita mau bertindak melawan togut, itu harus ada fatwa dari imam pusat lah, artinya Imam tertinggi. marja yang ditakliti kita. Ya itu waktu itu sudah orientasinya ke sana. Ayatollah Khomeini itu. Tapi dikasih fatwa sama Ayatollah Khomeini, semua yang pengikut dia satu mazhab. Jangan bertindak sendiri-sendiri, fatwanya gitu. Jangan meniru yang di sini, karena di sini sudah frontal, saling berhadapan. Kan waktu itu ide bom bunuh diri itu kan dari mereka yang masuk asrama marinir Amerika, terus ngebom berhasil 320 berapa itu mati semua itu marinir. Terus menahan orang-orang Amerika sebagai sandera untuk mengembalikan aset-aset negara. Itu saya tertarik betul. Wah, hebat sekali ini. Bapak tua ini, waduh. Hebat sekali. Wah, saya keluar dari situ. Keluar. Ini memang yang transnasional idenya, ideologinya yang dan bagus gitu loh. Sempat saya di situ, terus kebentur saya ada di situ dihalalkan kawin kontrak. Lah, apa ini? Waduh. Ya alasannya meskipun pimpinan-pimpinan mereka nggak pernah melaksanakan itu, katanya sih gitu. Tapi itu halal karena ya imam dia itu kan rujukannya Imam Ali ya, Ali bin Abi Thalib. Itu sabda Imam Ali tidak akan habis pelajaran di dunia ini kalau kawin kontrak itu tidak dihalalkan. Jadi itulah satu-satunya mengatasi pelacuran di dunia ini. Wah, kaget aku. Lah, kawin kontrak. Kan ini apa itu? Boleh dibilang pelacuran terselubung aja. Nah, aku gitu. Terus katanya temanku, enggak itu bukan pelacuran. Wong ada akadnya, ada maharnya kok. Tapi kan misalkan syaratnya ada waktunya juga sampai kapan. Nah, misalkan saya pengen kawin 1 jam aja boleh, boleh loh. Jadi ini gimana sih? Seperti di Cisarua maksudnya. Iya, kalau sekarang kan itu. Saya dengar. Dulu belum ada itu berita itu. Berita di Cisarua dulu belum ada waktu aku. Lah, kok kayak gini? Lah misalkan kita kepingin gitu ya, masuk aja di komplek. Icak-icaknya ya itu tadi kita anukan itu. Ya itu nggak boleh gitu itu. Enggak, itu sudah tahu itu dia profesi kayak gitu kok. Dia loh, tapi kan memenuhi syarat. Ya nggak bisa. Kalau kita belum tahu ya gitu. Bisa. Ya udah cari yang belum tahu aja. Ini aduh gimana ya? Ya sudah saya jalani aja terus saya. Puji syukur aku bisa lulus karena itu sudah waktu aku KKN itu sudah di blacklist karena ngomongnya ekstrim istilahnya. KKN nggak lulus, nilaiku paling rendah lah. Terus
ya nggak lulus aku sampai ya mau di DU. Ya kebetulan waktu itu ada program tidak boleh DU ya, di anu lagi, terus suruh teruskan. Aku teruskan, lulus. Itu kayaknya ya diluluskan kayaknya. Diluluskan ya, puji syukur dengan IP yang pas-pasan lulus, terus cari pekerjaan. Saya sudah nikah waktu itu. Sebelum lulus saya sudah nikah, punya anak satu. Ya istriku ya juga dulu gitu. Nah, setelah Teman usroh. terus aku ya akhirnya jadi teman tidur. Ya puji syukur dikaruniai 3 orang anak. Ya terus aku cari kerjaan ya sambil apa itu eh dagang keliling. Waktu itu aku jadi dagang keliling batik apa saja, keliling ke kalau pulang ke kampungku itu saya tawar-tawarkan gitu ke iya famili-famili saudara-saudara kan banyak di sana itu kampung saudara-saudara ya ponaan ya apa sepupu ya eh, siapa saja lah sepupu-sepupu ya teman-teman gitu. Saya dagang itu apa saya anukan apa pasti ya souvenir bawa dari Jogja pulang itu ya ya mungkin puji syukur aku lumayan lah itu bisa karena saya sudah punya istri juga sudah punya anak satu waktu itu pekerjaan belum dapat. Nah, suatu kali ya ah, saya dapat pekerjaan ya puji syukur aku waktu itu. Apa kerja terakhir? Hmm? Kerja apa? Ya itu begitu saya dapat kerjaan sampai saya pensiun. Hmm. Uh, sampai PNS. bukan BUMN Oh, di BUMN. BUMN. Nah, Bapak kan baru-baru ini karena hanya siapa yang YouTube, siapa yang sering Bapak tonton? Pertama kali dari Bapak saya lihat YouTube-nya. Iya memang itu kayak anu saya dulu doktrin saya. Ya apa itu eh ya kasarnya itu babu halal lah. Iya. Maafin ya maaf. Maaf. Ya saya lihat memang ada ayatnya, ada dasarnya mukminun ayat 5 sampai 7 terus ada Al-Ahzab, ada An-Nisa ayat 24 itu yang bahkan itu ditafsirkan itu kawin kontra itu. Ya, ya saya pernah itu yang di apa itu diucapkan Bapak di YouTube itu pernah saya apa itu membaca dan mempelajari itu pernah. Apalagi yang apa itu melihat lagi YouTube yang gitu. Itu saya rajin melihat itu setelah saya pensiun. Otomatis setelah saya pensiun nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ada beban, syukur, puji syukur, alhamdulillah ya dulu, alhamdulillah. Itu saya Setelah nonton YouTube, terus tertarik ikut Isa Al-Masih itu kenapa? saya sholat tahajud terus karena sudah waktunya nggak ada beban, saya kerja nggak ada beban. Ya, akhirnya Bangun sholat terus. sholat terus sampai apa itu ya pertama saya pensiun itu Ini jidat Bapak masih hitam loh, karena sholat terus. ya mungkin itu saya sholatnya kan nggak pakai sejadah Oh, 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 ya oh. Iya. karena ada hadis ada sahabat sholat ada dilampiri apa gitu ditarik sama Nabi
Hmm. Sebetulnya sujud itu harus di bumi. Jangan pakai sejadah. Nah, sejak itu saya sholat nggak pakai sejadah. Hmm. Lantai langsung lantai. Jadi sholat malah yang mazhab Iran itu dengan batu Ada batu. apa istilahnya itu turap ya, batu turap Hmm. itu batu dari tanah Karbala. Eh, Waktu peristiwa Hasan eh, Hussein. Husain, penyembelihan Husain itu dianggap itu kan imam imam dari Iran itu imam yang suci yang waduh istilahnya high high class lah, imam yang panutan. Jadi Ali, Hasan, Hasan, Husain, terus ada Jafar Siddiq. Musa Al-Kadhim, ada Ja'far Siddiq, ada eh, Askari, Muhammad bin Askari, terus ada katanya Imam Mahdi itu. Ya itu, ya saya percaya aja waktu itu. Saya percaya aja. Setelah itu, eh, karena sudah banyak waktu luang, nganggur, nggak kepikiran besoknya itu mau kerja, jadi meskipun besoknya ngantuk bisa tidur. Jadi malamnya sholat, paginya tidur, malamnya sholat sampai enggak paling berhenti sebulan itu cuma sekali dua kali itu saya itu. Terus ya karena saya itu takutnya masuk neraka ini nanti karena semakin tua umur sudah ya seperti Nabi lah katakan 63. Katanya umur lebih itu bonus. Sekarang umur Jadi berapa? 63 lebih, Pak. Oh, Sudah. Waktu saya sholat itu sudah masih umur 62 lah. Umur 62, 60, 61-an lah. Sholat terus sampai 16 bulan kayaknya. Nggak pernah berhenti. Berhenti paling 1-2 kali sebulan itu. Kalau badan merasa nggak enak, terus nggak itu. Tapi meskipun gitu, saya paksakan untuk ya sekedar 2 rakaat dengan witir gitu aja. Pokoknya malam bangun sudah. Karena besoknya nggak ada tanggung jawab untuk kerja. Jadi ya kalau ngantuk besok tidur. Sampai subuh wiritan sambil tidur itu. Terutama wirid Al-Fatihah. Begitu istilah Siratal Mustaqim itu saya tekankan, saya bolak-balik. Istilah Siratal Mustaqim. Ya Allah, istilah Siratal Mustaqim itu terus. tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang benar. Yang benar. Karena saya takutnya masuk neraka ini, Pak. Umur sudah segitu, sakit-sakitan lagi. Kalau aku masih masuk neraka, waduh, sia-sia. Dicelup aja aku nggak berani. Masa sih, aku ya pensiun ini memikirkan masa sih Tuhan sekejam itu. Dia sudah menciptakan neraka untuk hambanya, manusia. Lo buat apa? Aku diciptakan dulu, kan aku nggak tahu kalau diciptakan itu. Tahu gitu aku nggak usah jadi manusia, nggak usah jadi apa-apalah kalau gitu terus aku berontaknya pikiran, tapi terus sambil sholat gitu. Begitu kejamnya aku punya itu Tuhan, Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Begitu kejamnya neraka, aduh, yang siksaannya kayak begitu, aduh. Malah ada hadis yang mengatakan kunci neraka itu sudah terbuka, pintu neraka itu. Sorga, pintu sorga itu sekarang sudah terbuka, tapi nggak ada satupun yang itu masuk. Lah, pintu neraka itu masih tertutup, tapi yang asli, masya Allah katanya gitu. Ustadz siapa itu lupa aku. Ya pokoknya Ustadz itu. Waduh, kaget terus aku, waduh ini sudah
nggak mungkin kayaknya masuk, nggak dicelup dulu. Pasti Tapi kena. pasti kena, dicelup, betapa sakitnya. Dan nggak ada ketentuan sampai kapan waktunya aku dicelup itu nanti. Aku sudah mendekati ini dalam apa itu setiap Umur. sholat. Iya sudah mendekati ke situ aku ini, ke neraka. Neraka saja dulu. Ini yang saya pikirkan. Surga, waduh sudah pasti aku ini dicelup. Itu terus. Wah, Fatihah terus. Nggak tahu berapa per hari. Yang jelas aku tiap kali berjemur pagi, itu baca Al-Fatihah minimal 35. Karena sudah waktunya 35 itu sekitar seperempat jam. Sudah kepanasan lah kalau diteruskan. Saya selesai. Jadi saya Al-Fatihah sudah 35 kali, sudah selesai. Terus setelah itu ya Al-Fatihah terus Al-Fatihah terus Ihdinas Shiratal Mustaqim. Akhirnya dapat 16 bulan kayaknya. Patokannya Lebaran tahun 2019 ya. 2020 setelah Lebaran berakhir sampai itu bulan Februari. Saya kok tertarik itu sama YouTube perbandingan agama lah. Saya coba mengkompir keyakinan ini dengan keyakinan ini. Secara objektif terbuka. Saya sudah terbuka aja, saya harus bersifat adil. Dalam hati memang perintahnya kan harus adil. Kalau adil ya jangan kacamata kuda, jangan apa ini terus jangan. Harus adil dong. Toh mereka itu manusia juga, hamba Allah juga, ciptaan Allah. Kenapa nggak adil? Saya gitu, pikiran saya harus adil ini. Saya compare kok. Saya buka YouTube kebetulan saya nggak mikirin pulsa lagi karena ada WiFi. Jadi nggak kepikiran bayar paket, nggak kepikiran. Ada WiFi. Jadi ya sudah itu saja hari-hari. Pertama ketemu dengan YouTube-nya Bapak Saifuddin Ibrahim yang anukan itu. Kenapa saya ini? Padahal ya ayat-ayat itu keras, terus ayat-ayat yang ya katakan itu ya memalukan lah kalau di karena masalah perempuan ya memalukan. Jadi itu kalau masalah ini saya dari dulu sudah tahu dari dulu. Tapi karena dia wahyu Allah mau diapakan lagi? Ya kita harus samina wa atona lah gitu. Tapi kalau samina wa atona nggak dilaksanakan, terancam lagi aku teringat ayatnya. Barang siapa yang tidak melakukan apa itu, memutuskan suatu perkara tidak dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu Al-Maidah kayaknya surat. Al-Maidah 44. Ada tiga. Kafir, terus fasik, zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum-hukumku, kata Allah, maka dia kafir, fasik, zalim. Ya ini semua neraka, jelas semua neraka. Loh, bagaimana bisa menerapkan hukum di kayak gini? Ya leher lepas nanti. Lepas leher. Atau kerusakan banget. Nggak kuat aku kalau kayak gitu, nggak kuat. Jadi nggak bisa. Apalagi ingat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Harus total. Waduh, saya sudah lemes. Ya itu saya sudah terus tahajud terus compare. Masa sih Allah itu mau memasukkan, menyiksa neraka. Dengan menciptakan neraka saja dia sudah punya rencana untuk buruk ini.
Tuhan itu. Tuhan itu kan itu logikanya. Dengan Tuhan itu menciptakan neraka untuk manusia itu, dia sudah punya rencana jahat ini. Loh, jadi Tuhanku jahat. Lah iya, faktanya begitu. Tuhanku jahat ini. Nggak mau aku Tuhan yang jahat. Compare saya. Compare, ketemu ini. Yang paling anu itu ya apa itu dengan apa itu pendeta apa itu pastor ya, Ya, apa Gracia Pelo itu. oh Ya pendeta. orang Jawa Timur juga omongannya ya Ya, Jawa agak Surboyonan. ya Jawa Timur, Malang apa Surabaya itu, Surabaya kayaknya. Kebetulan pas buka YouTube itu masalah ini apa itu loh, apa suri toladan istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, SAW. Suri toladan, wah menarik ini. Yang namanya suri toladan ya. Hmm. Terus begitu saya buka, di situ pertama Aisyah. Aisyah gini lah, Aisyah itu 6 tahun, belum tahu aku selama ini bahwa Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Ya disembunyiin. Belum pernah dengar memang ya. Sama Abdul Somad. Ustaz saya dulu nggak pernah bahas itu. 6 tahun belum anu lagi, apa artinya belum men lagi? 6 tahun, gimana ini? Sedang si apa itu Nabi SAW ini umurnya sudah 54 tahun. Hmm. Ya kan logikanya itu logis, memang dia menjelaskan itu. 54 tahun, 6 tahun gitu lagi aku. Belum lagi. Waduh, di situ aku sudah gitu. Dia ini orang salib. Tapi kok logikanya begitu hebat akal sehatnya. Teruskan aku itu mendengarkan itu. 9 tahun baru dianu kan, baru Ditiduri. ditidurin. 9 tahun aku langsung ingat cucuku yang pertama. Cucuku itu 10 tahun. Ya Allah, aku gitu. Kok kayak gini? Uswatun hasanah. Ah, itu ya ya gimana lagi? Ya saya teruskan. Ketemu lagi yang ini pakai data-data lengkap dia, Pak. Uh, katanya di riwayat apa itu Tabarani, Tabrani, Tabrani. terus riwayat Ibnu Hisham ada itu, terus riwayat apa banyak itu di situ disebutkan riwayat-riwayat. Terus yang paling saya anu, ya nggak paling ya, ada beberapa yang memang itu terus dia bisa menunjukkan ayatnya kayak apa itu Zainab binti Yahsi. Ini istri dari anak angkatnya Zaid bin Harithah ya kayaknya. Istri dari anak angkatnya. Dia itu cerai dulu, terus istrinya dinikahi. Itu ada di Al-Ahzab, surat ke-33 Al-Ahzab ya. Iya. Ayat 37. Benar. Itu katanya itu memang perintah Allah. Karena yang menikahkan itu Allah. Setelah cerai, dinikahkan Allah sama kamu gitu. Kamu si Nabi SAW ya. Tapi sebelumnya dalam riwayat itu si ini yang Nabi SAW ini
pernah mendatangi rumah Zainab waktu itu suaminya nggak ada. Zaid. Zaid nggak ada di rumah. Tapi ceritanya waktu itu nggak mau masuk rumah. Dan cuma anu aja, apa istilahnya kayak nyindir-nyindir gitu, nyindir-nyindir dan ada dia ngomong gini, Allah lah yang membolak-balikkan hati dua orang manusia. Itu dia apa menyindir si Zainab itu gitu. Terus pulang kembali ke rumah. Zaid pulang, Zainab mengatakan ke suaminya Zaid, kenapa tadi si anu ya Nabi kok berkata begini ya? Oh, itu jangan-jangan mau sama kamu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ah, apa itu? Saya antar aja kamu ke sana. Saya nikahkan. Tapi ceritanya di situ setelah selesai menyelesaikan ya persyaratan ya mungkin masa ijab ya apa gimana baru si Zainab ini diserahkan kepada Nabi Estawi. Terus dinikahi. Terus di situ ayat itu ada terusannya. Ini adalah suatu contoh bagi orang mukmin bahwa diperbolehkan apa itu menikahi janda dari anak-anak angkatnya, janda-janda dari anak angkatnya. Loh, aku kaget langsung, aduh, gimana ini? Ya gimana terus? Masa mau memberikan contoh aja sampai kayak gitu? Mbak sudah turun wahyu, kayak orang yang beriman, kamu diperbolehkan gini gitu aja, nggak usah apa action gitu gimana dalam pikiran saya ya dan yang salah mungkin salah ya saya nggak tahu tapi saya berusaha untuk seobjektif mungkin serasional mungkin kalau toh ya namanya tempat yang salah ya aku mohon ampun kepada Tuhan yang istilahnya kayak mencurigai gitu tapi aku punya hak itu saya merasa punya hak untuk mencurigai tapi ya nggak apa-apa lah itu sudah dilupakan aja itu dilupakan nggak curiga Belum dijawab pertanyaan saya. Terus titik itu yang membuat Bapak minta masuk Kristen, jadi orang Kristen. belum itu Pak Belum. itu Terus kan masih ada beberapa istri yang apa itu bikin otakku muter-muter oh gitu. iya kayak si Sofia orang Yahudi bagaimana dia mendapatkan istri itu ya Dia bunuh bapaknya, dia bunuh suaminya. itu orang waktu perang Khaybar itu suku apa Yahudi semua Yahudi. itu Kinana ya umur 17 tahun waktu itu sudah umur 59 tahun coba. Karena karena Nabi menikahi Safia maka dia janda Nabi nggak boleh dikawinin lagi. Ya itu kan tersiksa. Iya. Tersiksa kan. Kayak Aisyah itu menurut riwayat umur 18 tahun sudah janda. Lah itu kan ya nggak bisa aku apa itu kayaknya sudah otakku sudah penuh dengan ini penuh dengan pertanyaan nggak pertanyaan sudah kalau pertanyaan itu orang bodoh kalau masih mempertanyakan kayak gitu oh gitu iya orang bodoh itu kalau masih mempertanyakan kayak gitu sudah jelas kok cuman ya penuh dengan serabut yang wah kayak benang udah konslet bisa konslet iya, nggak karuan gitu sudah antara percaya dan tidak lagi antara apa itu yang harus imani dan
antara fakta yang ya akhirnya ada satu lagi yang saya, tapi ya nggak satu lagi, ada masih beberapa. Satu lagi aja lah. Siapa? Dia dapat istri namanya Maria Al-Qibti. Wah, itu sampai ada ayatnya di surat At-Tahrim. Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah SWT. Dan itu apa itu ya, pokoknya Karena hanya ingin menyenangkan istrimu. Antara lain menyenangkan khususnya si Aisyah dan Hafsah. Itu di situ. Tapi ada riwayat yang masalah madu. Loh, madu dari dulu kan halal, kenapa Allah menegur gitu loh. Itu terjemahan Departemen Agama yang salah. Iya, nggak ada itu. Madu kok diharamkan. Ngapain turun ayat masalah madu gitu loh. Kan dari dulu itu halal, dari zamannya ya nggak tahu, jauh sebelum namanya madu itu halal. Kenapa ayat masalah madu gitu. Tapi ternyata yang paling banyak apa meriwayatkan itu ya masalah Maria Al-Qibti itu. Iya. Ya itu, terus ada lagi ya. Yang lainnya yang masalah ayat yang keras itu sudah ya. Tapi saya masih ya sudahlah, kalau gitu saya ambil yang baik-baiknya saja. Yang la ikraha fiddin, apa ya, narusu minal ghayyi itu. Tidak ada paksaan ya, dalam agama. Itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Itu ya yang rahmatan lil alamin. Terus akhlakul karimah itu ada sudah itu. Tapi saya terus tahajud, Pak. Terus tahajud. Lah ketemu itu orang yang ya istilahnya mereka murtadin, tapi itu bukan murtadin. Itu menuju jalan yang terang. Bukan murtadin. Karena betul saya rasakan ini zulumat, gelap, zulumat. Saya harus cari jalan yang terang. Nah itu, karena ya gitu, saya ketemu itu pengakuan ya istilahnya, persaksian. Dia membaca surat Al-Imran ya, surat ketiga ayat 45. Di situ disebutkan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah orang yang terkemuka atau pemimpin di dunia dan akhirat. Kaget aku. Di situ saya buka lagi, cek Al-Quran, kaget aku. Wah, bukannya pemimpin dunia akhirat apa itu Allah? Kok ini ada apa itu Al-Masih Isa bin Maryam? Jadi terkemuka atau pemimpin dunia akhirat. Di situ, tapi saya belum istilahnya masih megang ini, sholat lagi terus sholat. Lihat lagi itu. Ada pikiran begini, tak compare-nya aja antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi SAW ini. Tak bandingkan keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan. Keunggulan apa saja yang dipunyai oleh dua manusia pilihan ini. Pertama, saya lihat, saya tahu apa itu dari YouTube juga, dari siapa itu nggak tahu juga, yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu punya mukjizat. Mukjizatnya satu, dia masih bayi
itu sudah bisa bicara, menerangkan bahwa dia itu bukan dari hasil zina gitu. Dia itu suci. Satu. Kedua, dia itu bisa menghidupkan orang mati. Waduh, kawat ini, menghidupkan orang mati. Itu pekerjaan Tuhan itu, Pak. Ketiga, dia bisa menciptakan makhluk hidup, yaitu membuat dari tanah, mencetak burung, terus ditiup bisa terbang. Nah, ini kan menciptakan makhluk hidup. Itu mukjizat Nabi Isa. Terus keempat, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Subhanallah. Waktu itu aku ini pekerjaan Tuhan ini. Pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Nabi Isa ini. Kerjaan Tuhan, Pak. Terus apalagi ada satu lagi itu yang Nabi Isa itu bisa menyembuhkan segala penyakit ya, katakan itu. Terus lupa aku. Ada lagi. Itu dulu. Orang buta melihat. Nah, itu orang buta bisa melihat. Wow. Keren banget. Wih, Nabi Isa ini keren banget. Tapi saya masih percaya, ini mungkin panutanku lebih dari ini. Tak cari itu di Quran. Cari di Google segala macam. Apa? Oh, ternyata ada 2 ayat yang mengatakan masalah mukjizat itu di sisi Allah. Itu jawabnya. Ditanya lagi dengan pada kaumnya, apa itu? Saya catat itu. Surat apa, ayat apa itu? Itu yang mengatakan bahwa mukjizat itu yang tahu hanya Allah. Nggak tahu aku ini ya, banyak sih apa. Terus yang kedua, ayat ditemui juga. Mukjizat itu hanya Allah. Tunggu saja. Kita sama-sama menunggu. Loh, kok masih sama-sama menunggu ini apa gitu, apa mukjizatnya gitu loh. Saya bacakan ayatnya. Iya. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Jadi masih menunggu. Surat Yunus. Surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 20. Oh iya ya. Jadi itu yang Bapak dapatkan. Ada satu lagi. Nggak sama-sama menunggu, tapi ya itu masalah gaib itu hanya Allah yang tahu gitu loh. Itu ada apa? Surat keberapa itu? Di samping surat Yunus masalah mukjizat itu. Saya catat kok di sini. Mukjizat. Udahlah nanti dibuka di Al-Quran aja. Pokoknya ada saja. Iya. Saya catat 5 Pak, bukan 2. 2 ayat itu yang mengatakan bahwa apa itu nggak ada mukjizat. Iya, memang nggak punya mukjizat. Tapi orang menentang YouTube saya itu mukjizatnya banyak. Terus tentang hari kiamat. Nah ini. Nabi Isa tahu. Hari kiamat itu bagaimana dan kapan itu tahu. Tahu. Tapi Nabi Isa nggak tahu. Kiamat itu urusan Allah. Nah, bagaimana itu? Jadi kalau begitu, disitulah Isa Al-Masih siapa? Gitu kan pertanyaannya. Belum. Aku menerima Isa Al-Masih atau Yesus itu kalau dalam Alkitab ya, sebagai Tuhan itu di surat An-Nisa ayat 172. 173 itu yang apa itu? An-Nisa 172.
2173 itu. Itu langsung saya bersaksi, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalamullah. Haleluya, haleluya. Sudah di situ aku langsung bersaksi bahwa engkau adalah roh Allah dan kalam Allah, firman Allah. Kalimat Iya. Aku merinding waktu itu saya bersaksi itu. Malam itu, Pak. Malam. Di situ. Iya, iya, iya. Jadi syahadatku sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatullah wa kalamullah. Kalamullah. Wah, saudara-saudara, ini momen beliau bersyahadat terima Yesus Kristus. Yesus Kristus kalau di Alkitab. Isa Al-Masih. Kalau di Al-Quran Al-Masih. Bapak ingat tanggal berapa? Hari apa itu? Sudah lama kayaknya, sekitar bulan setelah Lebaran nih. Sebelum Lebaran Haji. Itu. Ya, sebelum Lebaran Haji ya, berarti baru hitungan bulan ke ini. Berarti 2001 dong. Aku pertama, Pak. Mau apa-apa. Itu saya sudah mengakui. Oh. Pertama WA Ibu Sarah. Itu bukan saya itu. Oh, itu HP-nya istri Pendeta Saifuddin Ibrahim. Gitu. Itulah, jadi di situ saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalamullah. Wa kalimullah wa kalimatuhu. Wa kalimatuhu. Ya. Keren. Nah, setelah itu jadi ini saudara-saudara orang yang percaya dengan Yesus Kristus karena belajar. Dan iman semacam Bapak ini adalah iman yang teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu. Nah, karena Bapak ini kan ikutin kemana-mana. Bapak sudah masuk pengajian di HMI, pengajian ini, pengajian itu, USRO, NII. Nah, sekarang masuk Kristen. Bapak mau cari mana lagi setelah ini? Enggak, saya yakin itu. Oh. Nubuatan itu ada di situ. Ada di situ. Semakin yakin. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Musa itu sudah dibuatkan. Dan saya sedikit-sedikit tahu Alkitab yang kayak gitu, bahwa akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran Yesus, dan hidup. Iya. Jadi saya di situ. Oke. Jadi kalau lihat Alkitab ya tambah mantap. Bapak ini membaca juga membandingkan antara YouTube. Hanya belajar di YouTube, nonton Saifuddin Ibrahim, kemudian pendeta-pendeta lain, YouTube yang lain. Beliau juga nonton YouTube, Gratia Pelo, terus siarkan. Siapa lagi? Ibu siapa itu? Sofiatul Zahra. Katanya kamu pintar, katanya. Mujahidah kamu, katanya. Oh, luar biasa. Surga kamu, katanya, kata beliau ini. Jadi kamu ikut menguatkan Bapak ini di dalam ikut Yesus Kristus. Jadi kesaksian yang luar biasa, saudara-saudara. Apa yang beliau ceritakan ini, dan akhirnya kemarin dibaptis dengan berapa orang kemarin? 8 orang. Benar, saya baptis di sebuah kolam renang di Jakarta ini. Enggak saya sebutkan,
karena kolam renang itu ya kita berterima kasih dikasih kolam renang di masa COVID seperti ini. Ada yang sudah saya share itu videonya. Beliau ini dibaptis beberapa minggu yang lalu. Terima kasih saudara untuk perhatian saudara semua. Bantulah bersama mereka untuk melayani. Saya juga lupa untuk mengajak beliau tadi ibadah. Tadi saya khutbah di suatu tempat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.